Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini saya akan membuat resep putri salju. Putri salju yang akan saya buat kali ini sangat spesial karena selain rasanya yang gurih dan renyah, pada saat dimakan akan terasa kres-kres kacang medenya. Oke deh, kita langsung buat aja yuk. Kalian catat dulu ya bahan-bahan yang diperlukan. Nah, sekarang kita akan campur butternya, atau kalau kalian mau ganti dengan margarin juga bisa ya. Lalu, mentega wisman, gula bubuk, dan perisa susunya. Bahan-bahan ini akan kita mixer hingga tercampur rata. Tapi jangan terlalu lama ya. Saya memixernya hanya selama 1 menit saja. Lalu masukkan kacang medenya yang sudah ditumbuk. Kacang medenya ini sudah kita panggang dulu sebelumnya ya. Jadi dia sudah matang. Lalu masukkan tepung terigunya dan tepung maizena. Kita akan aduk semua bahan-bahan ini hingga benar-benar tercampur dengan rata. Tekstur adonannya akan terlihat lunak seperti ini. Oleh karena itu, untuk memudahkan saat kita mencetak nanti, adonan ini akan kita masukkan dulu ke dalam kulkas selama kurang lebih 3 jam. Tapi jangan lupa kita tutup dulu dengan plastik ya, supaya dia tidak kering. Setelah 3 jam, adonannya saya keluarkan dari kulkas. Dan adonan sudah mulai memadat, sehingga memudahkan kita untuk mencetaknya. Jika kalian tidak punya cetakan, bisa membentuk dengan manual seperti ini. Kita akan ambil dulu sebagian adonan, kita bulat-bulatkan, lalu bentuk memanjang seperti ini. Dan bagian ujungnya akan kita lancipkan sehingga membentuk seperti bulan sabit. Lalu, setelah kita letakkan di atas loyang, baru kita tekan-tekan adonannya. Atau bisa juga kalian membentuknya dengan bentuk yang lain, seperti lingkaran atau memanjang saja. Itu sih sesuai selera aja ya. Nah, kalau kalian punya cetakan bulan sabit, kalian bisa gunakan itu lebih baik ya, karena bisa mempercepat waktu pembuatannya. Seperti sekarang, saya akan menggunakan cetakan saja. Jadi adonannya akan kita ratakan dulu ya, baru nanti kita akan cetak.
Seperti ini ya bentuk cetakannya. Kita akan tekan cetakannya ke adonan dan angkat perlahan karena adonannya cukup lunak. Apabila adonannya menempel pada cetakan, kita bisa celupkan cetakannya ke dalam tepung terlebih dahulu. Dan adonan yang sudah dicetak bisa kita susun di atas loyang. Oh ya, jangan lupa ya, kita harus panaskan dulu ovennya paling sedikit 15 menit sebelum kita memanggang. Oleh karena suhu ruangan yang tidak terlalu dingin, maka tekstur adonan bisa kembali melunak. Oleh karena itu, adonan bisa kembali kita masukkan ke dalam kulkas hingga teksturnya memadat kembali. Nah, setelah memadat lagi, bisa kita cetak kembali dengan mudah. Setelah selesai mencetak seperti ini, adonan siap untuk kita panggang. Sambil menunggu kuenya matang, kita akan siapkan dulu bahan-bahan taburannya. Mangkuk yang pertama akan kita isi dengan gula halus yang dicampur dengan vanila bubuk. Dan kita aduk rata ya. Lalu mangkuk yang kedua akan kita isi dengan gula donat. Untuk gula donat ini jangan dirubah ya, karena teksturnya akan sangat berguna agar kue tidak basah dan tetap kering. Nah, ini dia kuenya sudah matang dan masih dalam keadaan yang panas. Jangan sampai dingin dulu ya kuenya. Jadi, masih dalam keadaan panas atau hangat, kita akan masukkan dulu ke mangkuk yang pertama yang berisi gula halus dengan vanila. Lalu kita aduk rata. Setelah rata, akan kita pindahkan ke mangkuk kedua yang berisi gula donat. Kita akan lakukan bergantian seperti ini ya, supaya kue tidak keburu dingin dulu. Karena kalau kuenya dingin, gula akan sulit menempel pada kue. Nah, setelah ditaburi dengan gula donat, kue akan kembali kita angkat dan kita letakkan di atas wadah terbuka. Kita akan tunggu hingga kuenya jadi dingin. Setelah dingin, baru bisa kita masukkan ke dalam toples atau wadah tertutup. Jadi deh putri saljunya. Kita lihat tekstur kuenya ya, sekalian nyobain rasanya. Kue putri salju ini memang salah satu kue yang rasanya sangat manis. Jadi,
Kalau kalian tidak begitu suka terlalu manis, takaran gulanya bisa disesuaikan dengan selera aja ya. Kita lihat di sini teksturnya sangat renyah dan kelihatan di bagian dalamnya ada kacang medenya. Enak banget, gurih, renyah, dan terasa kres-kres kacang medenya. Selamat mencoba ya.